Salah satu upaya meningkatkan takwa, tentu kita ini harus semakin mengenal tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana proses Rasulullah itu diutus. Melalui mimbar Jum'ah ini kita diminta untuk senantiasa mengevaluasi ketakwaan kita dan meningkatkannya. Di sisi Allah, seseorang akan dilihat ketakwaannya. Kalau dia menjadi ahlu harta, ahlul mal, maka Allah akan lihat seberapa takwanya dia dari hartanya. Kalau dia min ahlin nasab, dari orang yang memiliki keturunan-keturunan hebat, maka Allah akan lihat seberapa bertakwanya dia dengan kemuliaan nasabnya. Kalau dia min ahlil amanah, orang yang menerima amanah, pemimpinkah atau apapun bentuk amanahnya, seberapa hebat dia dalam ketakwaannya. Kalau dia min ahlil faqri, kalaupun dia dari orang yang miskin, orang yang tidak punya apa-apa, Allah juga akan melihat seberapa hebatnya dia di hadapan Allah dari ketakwaannya. Maka sesungguhnya kita ini semua dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari ketakwaannya. Maka tidak salah kalau kita bertanya, sudah seberapa takwa kita dan sudah apa saja upaya kita untuk bertakwa kepada Allah. Salah satu upaya meningkatkan takwa, tentu kita ini harus semakin mengenal tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana proses Rasulullah itu diutus, sehingga apa? Sehingga terwujudlah penambahan cinta kita kepada Allah, di mana Allah berfirman, menyampaikan pesan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, qul in kuntum, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, katakan pada mereka untuk ikut aku. Untuk ikut aku siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mengikutmu, yuhibbukumullah, Allah akan tanamkan rasa cintanya kepada Allah, atau kepada diri yang mencintai baginda Nabi, mengikuti baginda Nabi, dan akan mengampuni dosanya. Akhir zaman ini banyak orang yang semakin membuat kita tidak cinta dengan Rasulullah, sehingga apa? Nampaklah dalam diri kita ini menganggap Rasulullah itu bukanlah manusia yang diberikan oleh Allah keistimewaan dan kemuliaan. Dan pandainya mereka membuat kebencian itu, mulai dari membenci Nabi kita lahir dari mana. Mulailah benci kepada bangsa Arab, mulailah kebencian itu muncul kepada apa yang ada pada apa? Status sosial dan kemanusiaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak jarang mereka membuat sebuah berita-berita menyampaikan keilmuan dan informasi yang menyesatkan, sehingga apa? Kita memandang rendah. Ujungnya nanti akan memandang rendah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada 3 pertanyaan yang kadang-kadang menimbulkan kerendahan. Buat apa yang terhubung kepada Rasulullah? Kenapa Rasulullah diutus di Arab? Kenapa Rasulullah dipilih dari suku Quraisy? Kenapa Rasulullah muncul dakwanya dari Makkah? Kenapa? Ada yang menjawab, padahal dia muslim, padahal dia profesor, padahal dia doktor, padahal dia kiai, padahal dia orang yang digandrungi. Dia berkata apa?
Diutusnya Nabi di Arab karena waktu itu negeri Arab adalah negeri paling biadab. Kemusyrikan tidak bisa dinafikan, memang ada di negeri Arab. Kebiadaban memang tidak bisa dinafikan, ada di negeri Arab. Tapi kalau untuk berkata dia adalah negeri paling biadab, ini perlu dianalisa. Di zaman yang sama, di masa yang sama, jangan lupa ada negara-negara yang lebih biadab dari negeri Arab. Salah satu kebiadaban di negeri Arab adalah mengubur anak perempuan hidup-hidup. Hal ini sesuai dengan ayat Allah. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Ketika mereka dikabari tentang punya anak perempuan, wajah mereka berubah menjadi murka. Muswaddan wa huwa kadhim, hitam menjadi murka. Yatawara minal qaumi, mereka sembunyi-sembunyi, min su'i ma busyira, dari apa berita buruk yang mereka terima. Memang ini ada dalam Al-Quran. Tapi ingat, jangan lupa baca dong bagaimana sejarah Romawi. Mereka punya tradisi gladiator, mengadu manusia sampai mati. Ini biadab. Manusia diadu, manusia disuruh berantem sampai mati. Apa ini bukan kebiadaban? Bahkan jangan berupa perempuan di zaman Romawi, Masya Allah, begitu hinanya ya. Laksana menjadi pelacur. Makanya ada kelompok yang keluar, perempuan melawan laki-laki. Saya lupa nama istilahnya. Bahkan difilmkan, di film kita tentang perlawanan perempuan karena didiskriminasi dan dihinakan. Di Persia ada tradisi bagi anak-anak bangsawan. Mereka berburu budak-budak mereka sengaja lepaskan lalu dilempar dengan panah. Semakin banyak mereka membunuh budak yang dilemparkan tadi, semakin bangga mereka. Apa ini enggak biadab? Lalu kenapa mereka menuduh Arab paling biadab? Kebiadaban ini banyak di belahan bumi yang lain, di mana masih banyak suku-suku bangsa primitif. Mereka punya tradisi makan daging manusia yang dikenal dengan kanibalisme. Ini, tapi mereka tutupi berita ini yang diangkat supaya kita benci dengan negeri di mana Rasulullah berada. Mereka tunjukkan kebiadaban. Intinya Rasulullah itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, kami tidak utus engkau kecuali untuk apa? Menebarkan kasih sayang. Kasih sayangnya bukan cuma di Arab, tapi di seluruh dunia. Kenapa? Kebiadaban yang mengganggu kemanusiaan dan hidup sosial yang begitu biadab, begitu marak. Hanya saja Allah memilih Nabi kita dari mana? Pertama, dari negeri Arab. Yang kedua, dari suku Quraisy. Yang ketiga, dari kota Makkah. Kenapa? Ini yang harus kita ketahui. Biar kita ini tidak menerima info-info yang justru merusak keyakinan kita dengan Islam ini ya. Maka mohon maaf, kalau info ini menyebar, sholat kita pun mulai ragu-ragu nanti ya. Maka ini perlu ada jawaban. Apa jawaban yang pertama? Allah pilih dari bangsa Quraisy. Di dalam kitab Syama'il Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul, karangan Syekh An-Nabhani, di mana beliau mengutip sebuah apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail. Allah memilih dari anak-anak Nabi Ibrahim itu Ismail. Wastafa min waladi Ismail Bani Kinanah. Dan Allah memilih dari anak-anak Ismail siapa? Bani Kinanah. Wastafa min Bani Kinanah Quraisy. Dan Allah memilih dari Bani Kinanah Quraisy. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Dan Allah memilih dari Quraisy itu apa? Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim.
Allah memilih aku dari Bani Hashim. Awas, jangan lupa, Allah yang memilih. Sejarah banyak bercerita tentang bagaimana orang-orang Yahudi mencari kelahiran Nabi yang terakhir ini. Kenapa? Karena akan lahir dari bangsa yang paling indah, yang paling mulia di bangsa Arab. Itulah bangsa Quraisy. Karena manusia ini biasanya akan mengolok-ngolok seseorang dari nasab yang buruk. Itu sudah fitrah manusia. Tidak jarang calon mertua agak meremehkan calon menantu yang datang dari nasabnya buruk. Apalagi Nabi, kalau lahir dari nasab yang jelek, akan jadi hinaan. Wong sudah lahir dari nasab yang mulia saja dicaci maki dan dihina. Apalagi kalau baginda Nabi dicaci maki dari sisi nasabnya. Maka Allah untuk menutup caci maki itu dipilihlah dari kaum yang terbaik, Bani Hashim. Dan Bani Hashim ini terhubungkan langsung kepada siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya nasabnya baginda Nabi itu dijaga. Ini yang pertama. Bukan sembarangan suku, bukan sembarangan bangsa. Justru kita ini yang bertanya, lahir dari mana kita ini? Jangan-jangan kalau mau dirunut, kita ini lahir dari keturunan Fir'aun, dari keturunan Qarun. Tapi tidak jadi masalah, kata Allah. Mau keturunan manapun, yang penting bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lagi-lagi fitnah menyatakan tentang cerita buruk tentang Bani Quraisy. Ya. Yang kedua, kenapa Nabi dipilih dari Makkah? Jangan tidak tahu. Mekah ini punya sejarah hebat. Apa sejarah hebatnya? Dari zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 96, di mana Allah menyatakan, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lilladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Perhatikan, sesungguhnya pertama kali masjid yang dibangun di dunia ini bagi manusia apa? Adalah Makkah Al-Mukarramah, yang dibangun pertama kali di muka bumi ini. Maka Allah milih Mekah ini apa? Karena dia Ummul Qura. Apa Ummul Qura itu? Induk dari semua daerah. Dari semua daerah, bukan cuma daerah Arab saja. Induk dari semua daerah. Bahkan orang-orang para analisis menemukan titik utama dunia ini di mana? Kota Makkah Al-Mukarramah. Bukan sekedar hanya ada Ka'bahnya, tidak. Maka kita sebagai orang muslim ini jangan buta dengan keilmuan ini. Karena kalau tidak, kecintaan kita dengan Islam ini akan punah. Apalagi di Mekah itu sendiri ada air yang terbaik di dunia, air Zam-Zam. Allah yang pilih. Ini sejarah. Ayat, fihi ayat mim maqami Ibrahim, ada tempat tapaknya Nabi Ibrahim. Berapa banyak kemuliaan yang lahir. Kenapa Allah pilih Mekah dan bangsa Arab? Banyak alasannya. Di sana tidak ada kekaisaran. Coba kalau Nabi kita dipilih dari tempat yang banyak kekaisaran, tentu akan semakin sulit. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan dan mematahkan yang tadinya para nabi, para anbiya, para rasul diambil dari Bani Israel, Allah munculkan dari bangsa Arab. Untuk apa? Menjatuhkan kesombongan-kesombongan. Dan untuk menunjukkan apa? Ada kemuliaan yang Allah sembunyikan di tanah Arab itu sendiri. Ya. Dan jangan tidak tahu, Allah pilih kota Arab karena Allah yang pilih. Di situ Allah tahu ada orang-orang yang bakal lahir bernama Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali karramallahu wajha. Akan lahir dari situ Khalid bin Walid, di mana mereka ini adalah bangsa Arab yang setianya luar biasa. Kita tahu cerita bagaimana umat Nabi Isa yang berkhianat dengan nabinya sendiri.
Kita tahu tentang bagaimana kaumnya Nabi Musa yang berkhianat dengan nabinya sendiri. Tapi subhanallah, Allah pilihkan satu kaum yang dia tidak berkhianat dengan nabinya. Itulah para sahabat Nabi. Kalaulah para Sayyidina Umar, para sahabat Nabi itu berkhianat, mohon maaf, Al-Quran yang sampai kepada kita ini pasti sudah dirobah-robah. Tapi subhanallah, ijtihad para sahabat, Al-Quran dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan Al-Quran, kami jaga, kata Allah. Allah lahirkan orang-orang hebat, para sahabat yang menjaga itu semua. Jangan remehkan ya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala, kita baca ayat Allah. Kenapa juga Allah pilih bangsa Arab? Karena Allah pilih dari tempat di mana Allah akan turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang tidak akan mungkin tersentuh hatinya kecuali orang yang tingkat bahasa Arabnya paling tinggi. Maka itulah dipilih Arab dan kota Makkah Al-Mukarramah. Coba kalau Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab di satu kaum yang tidak ngerti bahasa Arab, tentu mereka tidak akan menemukan keajaiban-keajaiban di dalam Al-Quran itu sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, silakan buka surah Asy-Syura. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyya litundhira ummal qura wa man haulaha. Begitulah kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad Quran yang berbahasa Arab agar engkau memberikan kewaspadaan, peringatan kepada siapa? Ummal qura, orang yang ada di induk satu daerah itu. Wa man haulaha, dan orang-orang yang sekitarnya. Wa tundhira yaumal jam'i la raiba fi, dan engkau memberikan peringatan tentang hari di mana semua manusia akan dikumpulkan, yaitu hari kiamat, hari yang tidak diragukan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, banyak sekali sebenarnya ingin saya sampaikan tentang kenapa Allah memilih bangsa Arab ya. Dan ingat, bangsa Arab di sisi baginda Nabi begitu mulia. Apa sebab? Jangankan bangsa Arab di daerah kita, kalau ada satu orang saja yang dipilih dari daerah kita menjadi bupati, menjadi wali kota, daerah itu sendiri menjadi sebuah kemuliaan. Apalagi dipilihnya khairul mursalin, orang yang menjadi sebaik-baik rasul ya. Dan ingat, walaupun begitu Nabi tetap berkata la fadla baina arabiyyin wa ajami. Sampai Nabi berkata, di sisi Allah kemuliaan bukan dilihat dari sukunya, tapi dilihat dari ketakwaannya. Tidak ada perbedaan, baik kita yang bukan berasal dari Arab ataupun orang yang berasal dari Arab, di sisi Allah adalah ketakwaannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, bantahlah mereka-mereka yang berkata kezaliman tentang Rasul kita, tentang agama kita. Jangan diam, didik anak-anak kita untuk mengenalkan tentang baginda Nabi kita. Ingat, ada satu daerah 70.000 di dalamnya para ulama dan ahli ibadah, tapi mereka tidak pernah membantah kezaliman, mereka tidak membantah kesesatan yang tersebar di daerahnya. Semuanya mereka mati hancur masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena mereka hidup hanya untuk ibadah mereka sendiri, tapi tidak peduli dengan perzinahan, kemungkaran yang ada di sekitarnya. Mereka menjadi orang-orang yang bisu atas kezaliman di muka bumi ini. Maka paling tidak, paling rendah, letakkan di hati kita, kesesatan adalah sesuatu hal yang harus dilawan. Barakallahu.